Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan, dan salam Ahoy. Selamat pagi Ananda sekalian, semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Pagi ini bersama Bapak Rusdian Effendi, kita tetap belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk siswa kelas 9. Nah, kali ini kita akan belajar tentang materi literasi menyajikan isi buku fiksi dan non-fiksi. Di materi kali ini, di 3.13, kita akan menggali informasi unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Kemudian di 3.14, kita nanti akan menelaah hubungan antara unsur buku fiksi dan non-fiksi. Kemudian di 4.13, kita nanti mencoba untuk membuat peta konsep, garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Dan 4.14, nanti kita akan menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Nah, setelah pembelajaran ini selesai, siswa diharapkan nanti mampu untuk mengidentifikasi unsur-unsur dari buku. Kemudian, membuat peta konsep sesuai isi cerita dalam buku tersebut. Kemudian yang ketiga, nanti membaca buku dengan metode SQ3R. Dan yang keempat, mencermati cara menulis rangkuman. Bagi Anda, untuk lebih jelasnya lagi, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, Ananda, di kelas-kelas sebelumnya kamu sudah mengetahui materi mengenai literasi. Nah, gambar berikut ini menunjukkan bahwa ini merupakan bentuk literasi yang kualitas atau kemampuan melek huruf atau aksara yang di dalamnya meliputi kemampuan membaca dan menulis. Kegiatan literasi ini hanya dilakukan dengan cara membaca. Nah, buku merupakan salah satu media membaca untuk mendapatkan informasi yang ada selain koran, majalah, dan internet. Nah, dengan buku kamu akan menemukan informasi dari buku yang kamu baca. Karena membaca adalah merupakan kegiatan resepsi, kemudian menganalisis dan menginterpretasi, dan membaca merupakan jenis keterampilan berbahasa. Nah, dari sinilah kita akan mampu bagaimana menguasai dan menyajikan isi buku fiksi dan non-fiksi dengan cara menemukan unsur-unsur buku dan membuat peta konsep, menelaah hubungan unsur, dan menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi. Selanjutnya, di bagian gambar berikut ini, kita akan membangun konteks tentang kedua gambar yang ada pada slide berikut ini. Di gambar ini, tertera bahwa ada gambar tentang mahir menulis naskah drama. Kemudian tentang sebuah cerita misteri Castle dari Sherlock Jobin dan Aku. Nah, ini sebuah cerita yang cukup menarik. Cerita ini akan berhubungan dengan apa yang kita bahas nanti tentang fiksi, apa itu fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi adalah jenis buku yang berisi khayalan atau imajinasi. Contohnya adalah cerpen, novel, kemudian naskah drama, kumpulan cerpen, dan banyak sekumpulan tentang dongeng-dongeng. Karena apa? Karena itu adalah cerita khayalan yang tidak pernah terjadi. Kemudian yang disebut dengan buku non-fiksi itu adalah buku di mana jenis buku tersebut berisi informasi faktual berdasarkan teori-teori yang ada. Misalnya saja contoh biografi, skripsi, artikel, esai, dan jurnal. Oke? Ananda, kalau kita mau ingin menelusuri tentang apa sebenarnya yang ada dalam cerita-cerita khayalan, unsur-unsur apa yang ada dalam buku-buku khayalan atau fiksi tersebut, biasanya kalau kita telaah pertama sekali, dia harus ada judul di dalamnya. Siapa penulisnya? Di mana tahun terbitnya? Kan penerbitnya juga siapa? Jumlah halamannya berapa halaman, dan judul-judul dari sub-judul yang ada itu apa-apa saja. Kemudian pokok pembahasan pada bagian-bagian isi buku fiksi itu akan diterangkan. Itulah dia unsur yang harus dibahas dalam buku fiksi atau khayalan ini. Untuk lebih pastinya unsur-unsur tersebut, coba perhatikan buku kumpulan cerita anak berikut ini. Nah, di unsur-unsur buku cerita anak kali ini, judulnya cerita tentang kumpulan cerita anak 10 naskah terbaik lomba menulis cerpen cerita anak LMCA tahun 2015. Penulisnya itu ada beberapa orang karena merupakan kumpulan naskah dari mulai si Kaila, si Gita, Sofia, Arundati, Khairunisa,
Afla Cinta, Zahara, Al-Uyuna, dan Augea. Kemudian penerbitnya diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Tahun terbit buku ini adalah tahun 2016. Jumlah halaman sekitar kurang lebih 160 eksemplar. Nah, judul-judul di tiap subbab itu menceritakan tentang mencari ujung pelangi, harga sebuah kejujuran, mukena untuk ibu, sahabat ibu dari warung kecil, sahabat dari pesenja, putri salju dan satu kurcacil, motor butut kesayangan eyang, Moni yang malang, belajar di Candi Jago, kue pakis untuk nenek. Kalau bicara tentang pokok pembahasan pada cerpen pertama yang berjudul Mencari Ujung Pelangi, itu cerpen itu mengisahkan tentang seorang anak yang bernama Alfi maksudnya, dan temannya Ferdi. Mereka ingin mencari ujung pelangi di danau dekat hutan. Nah, ternyata setelah dicari, ujung pelangi itu nggak ada. Malah dia temukan adalah hutan yang berubah menjadi pabrik-pabrik besar. Setelah pencarian tersebut, ternyata ujung pelangi itu di hadapan Alfi, yaitu temannya Ferdi dan keluarganya, ayah serta ibunya. Nah, Nanda, kita sudah membahas bagaimana cara mengapresiasi tentang unsur-unsur dari sebuah cerita fiksi tadi ya. Susunannya sudah jelas. Sebagai tugasmu, coba baca sebuah buku fiksi di perpustakaanmu, atau boleh yang ada di rumah, atau bisa dilihat di internet. Kemudian setelah itu tulislah unsur-unsur dan perincian isi buku yang telah kamu baca tadi sesuai seperti apa yang Bapak jelaskan sebelumnya. Jangan lupa tulis dengan menggunakan format berikut ini. Nah, kalau tadi kita bercerita tentang unsur-unsur fiksi, sekarang kita bercerita unsur-unsur buku non-fiksi. Sebenarnya hampir mirip dan sama unsur-unsurnya, mulai dari judul, penerbit, kemudian penulisnya, tahun terbit, halaman judul, kemudian judul-judul subbagian, dan pokok pembahasan pada bagian isi buku non-fiksi. Pada dasarnya sama di dalamnya. Nah, perhatikan buku Pedoman Menulis Siswa SMP dan SMA yang merupakan satu contoh bentuk cerita non-fiksi berikut ini. Nah, berikut contoh dari unsur non-fiksi sebuah buku berjudul Pedoman Menulis untuk Siswa SMP dan SMA. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Andi, oleh penulisnya Dr. Andes Haji Anwar Hasnun, diterbitkan tahun 2006. Berbicara tentang bagaimana langkah-langkah dalam buku ini, tertera di bab 1 menceritakan tentang langkah-langkah menyusun karangan. Kemudian di bab 2 tentang penggunaan bahasa yang efektif. Di bab 3 dia menyusun karya tulis. Di bab 4 menyusun laporan. Di bab 5 menyusun makalah. Bab 6 menyusun berita. Bab 7 menulis artikel. Bab 8 menulis surat. Bab 9 menulis pengalaman. Bab 10 menulis puisi. Bab 11 menulis naskah pidato. Bab 12 menyusun resensi. Dan bab 13 menulis poster dan iklan. Nah, pada pembahasan bab 1 ini, itu langkah-langkah menyusun karangan pada buku berjudul Pedoman Menulis untuk Siswa SMP dan SMA ini membahas tentang bagaimana langkah-langkah menyusun karangan yang meliputi akan tentuan tentang apa sih temanya, kemudian judulnya, terus mengumpulkan bahannya, bagaimana cara menyeleksi bahan dan membuat kerangka karangan. Nah, Nanda, begitulah tadi contoh cerita dari unsur non-fiksi. Bahwa cerita ini adalah merupakan cerita yang faktual dan dia memang sebenarnya terjadi. Bagaimana cara menceritakan ini? Coba kita latihan dulu seperti tadi. Baca sebuah buku non-fiksi yang ada di perpustakaanmu atau yang ada di rumahmu atau bisa dilihat melalui internet. Kemudian tulis unsur-unsur dan perincian dari isi buku yang telah kamu baca. Seperti yang Bapak jelaskan tadi bagaimana caranya. Kemudian yang ketiga, tulis dengan menggunakan format berikut ini. Baik Ananda, sekarang kita masuk ke bagian bagaimana cara kita membuat peta konsep atau rangkuman alur tentang sebuah isi dari buku fiksi dan buku non-fiksi.
Tapi sebelum kita membuat bagaimana cara peta konsep, ada kegiatan yang harus kita lalui, yakni kegiatan membaca. Karena membaca adalah merupakan aktivitas dalam kegiatan rutin kita, inti dalam menelaah fiksi dan non-fiksi. Nah, metode yang Bapak ajarkan kali ini adalah metode membaca SQ3R. Metode ini adalah metode yang dikemukakan oleh Francis P. Robinson pada tahun 1941 di Universitas Ohio, Amerika Serikat. Nah, ada beberapa langkah dalam membaca SQ3R ini. Yang pertama, survei. Artinya adalah meninjau. Yang kedua, question. Artinya bertanya. Yang ketiga, read. Artinya membaca. Yang keempat, recite. Artinya menuturkan kembali. Yang kelima, review. Artinya mengulang. Pada kegiatan membaca dengan menggunakan metode SQ3R ini, yang pertama kita harus melakukan survei. Di kegiatan survei ini artinya kita meninjau secara umum dulu tentang identitas buku yang akan kita baca, yang akan kita survei. Kemudian hal-hal penting apa yang ada dalam buku tersebut, mulai dari daftar isinya bagaimana, pengantarnya bagaimana, tabel yang ada bagaimana, grafik dan indeks dari buku tersebut. Kemudian, yang kedua, kita membuat question, artinya ajukan beberapa pertanyaan yang menimbulkan tafsiran kita untuk menjawab apa sih sebenarnya isi yang ada dalam buku tersebut. Nah, metode bertanya ini bisa digunakan dengan metode 5W plus 1H. Apa, siapa, di mana, bagaimana, dan kapan. Itu bisa dilakukan. Kemudian, setelah kita menyusun question, langkah ketiga adalah kita kegiatan read, artinya kegiatan membaca. Nah, dalam kegiatan membaca ini kita harus mencari jawaban-jawaban yang ada di pikiran kita yang telah kita tulis tadi, agar kita bisa menemukan apa sih sebenarnya ide pokok atau hal yang penting dalam buku yang kita baca ini. Kemudian, yang keempat adalah recite. Recite itu artinya kegiatan menuturkan atau mengucapkan dengan kata-kata sendiri tentang apa yang telah kita baca, agar pemahaman kita itu sesuai dengan apa yang telah kita baca. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah review. Review ini kegiatan untuk membaca ulang kembali sebagian bahan atau bacaan-bacaan yang penting, gunanya untuk mengingatkan kembali dan memastikan kembali kebenaran atas jawaban yang telah kita pilih tadi. Nah, Ananda, coba kalian perhatikan slide berikut ini. Kita mencoba nanti untuk memastikan kalau Ananda ini bisa untuk melakukan hal-hal berikut ini. Pertama, coba baca cerpen berjudul Kumpulan Cerita Anak yang 10 itu, pilih salah satunya. Nah, kumpulan cerita itu merupakan naskah terbaik lomba menulis cerita anak LMCA tahun 2015 yang bisa kamu ambil dari internet. Oke? Nah, kemudian coba kalian tentukan apa tema dan penokohannya dan bagaimana latarnya. Kemudian sudut pandang cerita itu bagaimana dan apa amanatnya. Kemudian untuk memastikan kalian bisa juga untuk menceritakan cerita fiksi dan non-fiksi, maka pada bab 1 dari kumpulan cerita non-fiksi berjudul Pedoman Menulis untuk Siswa SMP dan SMA yang bisa kamu ambil dari internet. Nanti silahkan diambil dari internet. Buatlah peta konsep atau mind map dari jawaban sesuai dengan isi bacaan yang telah kamu baca. Perhatikan peta konsep berikut ini. Baik Ananda, demikian tadi pembelajaran kita tentang bagaimana kita telah mengidentifikasi tentang buku-buku fiksi dan buku non-fiksi. Kemudian kita memahami tentang unsur-unsur yang ada dalam cerita fiksi dan non-fiksi. Kemudian kita mencoba untuk menelaah isi bagian-bagian tentang apa itu latarnya, sudut pandang, amanat, dan bagaimana tema serta perwatakan dalam tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Kemudian kita membahas juga tentang bagaimana yang ada dalam versi cerita non-fiksi tentang apa-apa saja yang harus kita telah. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan, dan salam Ahoy.